Silahkan meliput, besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tiasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah maling panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Hari ini kita nggak bahas teroris ya, di Pak Roy sama Rismon, karena di dalam persidangan mereka udah kalah ya. Jadi sudah terbukti bahwasannya ijazah Jokowi asli ya. Jadi sudah kalah telak udah. Jadi hari ini kita cuma ya buka-buka ulasan Roy Suryo ya, sepak terjangnya Roy Suryo selama memperjuangkan ijazah palsunya. Kita mulai dulu dari mana ini? Dari penolakan ya, penolakan kegiatan acara Mimbar Rakyat yang diselenggarakan di Solo oleh Roy CS. Jadi warga ini udah mulai resah ya dengan adanya kelompok-kelompok ini. Video amatir merekam saat warga melakukan penolakan terhadap acara Mimbar Rakyat yang akan dihadiri Roy Suryo CS di Desa Sawahan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Manusia kafir ya. Selain blokade jalan, warga juga membentangkan spanduk yang berisi penolakan. Sebab warga menilai acara yang akan dihadiri Roy Suryo tersebut dianggap meresahkan dan berbau provokatif. Selain itu, warga menilai Mimbar Rakyat tidak sesuai dengan hati nurani rakyat karena bisa memecah belah bangsa. Untuk jaga keamanan, polisi siagakan pasukan di sekitar lokasi acara. Kegiatan Mimbar Rakyat akan dihadiri Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bambang Tri. Oh, Desa Sawahan di Boyolali ya tempatnya. Ya itu tadi ya. Jadi ada penolakan dari warga setempat yang sudah merasa resah dengan adanya kelompok teroris ini. Berikut bagaimana kita menanggapi fitnah ya secara agama ya. Ini saya bicara secara agama karena mereka-mereka ini tanpa agama. Kafir ya mereka ini. Sesuatu yang sifatnya fitnah, yang sumbernya kebencian, itu jangan pernah diklarifikasi. Ini ilmu. Anda jangan pernah klarifikasi sesuatu yang sifatnya fitnah kepada Anda, yang sumbernya dari kebencian. Karena tugas kita atas sesuatu itu adalah diam. Karena kalau dijawab gak ada ujungnya. Karena kata orang Madura, alas itu seluas-luasnya bisa diukur. Alas, Anda tahu alas? Jadi Hutan. kita menerima fitnah. Alas itu seluas-luasnya mau berapa juta hektar, ada hitungannya. Tapi alasan cuma kalau kita lawan itu gak ada hitungannya. Jadi udah, orang yang memfitnah Anda karena kebencian itu diemin aja. Reaksi Diemin aja. Roy impoten ya ketika disentuh oleh tipeng kata orang. Coba kita lihat reaksinya dia gimana ketika disentuh sama si tipeng. Oh, lagi juga Pak. Kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR
tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti. Beraudiensi dengan dan berjumpa dengan Wakil Ketua DPD RI Bapak Tamsin Lindrung, ya kami mengutarakan bahwa aktivitas penelitian kami itu bukan subjektif tetapi objektif, berlandaskan data yang kami temukan di lapangan maupun hasil kajian-kajian kami menggunakan metode-metode yang sebenarnya sampai detik ini telah kami publikasikan dalam buku Jokowi's White Paper. Oleh karena itu kami berharap bahwa tidak ada lagi upaya-upaya kriminalisasi terhadap para peneliti. Sehingga ini menjadi presiden yang sangat baik bahwa peneliti itu punya hak untuk bersuara dan berkontribusi juga di ruang-ruang publik di negara kita ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Pertama adalah yang telah kami bukukan secara ilmiah, ya, jadi RRT ini, Roy Respontiva telah membukukan dalam Jokowi's White Paper. Itu sudah jelas, itu sudah final, bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Ya, dan yang hari ini kami sampaikan adalah tentang perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA, SMK, ataupun yang sederajat lainnya. Jadi ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Bahkan kami juga mengadukan kepada DPD ya untuk kemudian nanti dibahas dalam komite yang menangani masalah pendidikan. Kalau nanti di DPR kan di Komisi 10. Kalau di DPD arahan Pak Tamsil Lindrung tadi kami diarahkan kepada komite yang nanti masalah pendidikan dan juga masalah-masalah yang krusial hubungannya dengan hukum. Jadi tidak ada temuan mereka ini ya, baik itu Rismond, Roy ataupun Sitiva ya. Jadi mereka tidak menemukan apa-apa karena mereka ini menulis buku menggunakan AI yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak sekolah sekalipun. Jadi mereka ini sebenarnya tidak bisa apa-apa ya. Kalau saya bilang bodoh, kalau saya bilang ya. Nah sekarang kita lihat reaksi dari pengacaranya Joko Widodo ya dalam kemenangan persidangan kemarin. Bener kan? Ya, jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bares Krim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bares Krim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli, KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu yang paling penting. Jadi ini tadi
belak-belakan ungkap hasil sidang kontroversi ijazah Jokowi. Ya, alhamdulillah memuaskan ya. Ini ada lagi akun dari Dr. Tifa. Jadi kalau bisa diviralkan ya. Ya cuma pengen bertanya juga kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh? Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh? Kejar target apa sih gitu loh? Siapa sih siapa sih yang mau dikejar? Kan ini nggak ada masalah pada ini kan bukan suatu kasus yang urgent gitu loh. Kalau misalnya kayak teroris atau apa yang ngebom dan segala macam urgent lah bagi keamanan negara kita. Ini kan sebuah dokumen yang kita secara penelitian kami sebagai para ilmuwan itu sedang melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi yang tadi saya sampaikan, dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu selesai gitu kan ya, tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya itu. Ya, jadi teman-teman kita berdoa bersama-sama ya agar Dr. Tifa ini juga masuk ke Prodeo ya, biar dia tahu rasanya cuaca pagi di Prodeo ya. Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Narapidana juga ya. Netizen Bang. 650 ribu di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Rimat. Benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Dia artinya memaksakan kehendak. Nah, Mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Nah, menurut Anda apakah mereka ini perlu minta maaf atau dipenjara? Tulis di kolom komentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rayu.